Oke, rekan-rekan inovator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam sesi bincang-bincang kita dengan inspiring, rekan-rekan yang bisa menginspirasi terkait motivasi dari keberhasilannya menjadi inovator maupun mengelola inovasi itu sendiri. Dalam sesi kali ini saya mengajak di sini ada Mas Yanuar Rifki, saya manggilnya Mas saja biar lebih akrab. Mas Yanuar Rifki saat ini aktivitasnya adalah sebagai manajer transaksi energi di Pulau Belitung, pulau yang sangat indah. Rekan-rekan bisa berkunjung ke sana, ke negeri Laskar Pelangi. Insya Allah nanti Mas Yanuar Rifki bisa memberikan informasi terkait seperti apa keindahan Laskar Pelangi dan tempat-tempat yang mana saja yang layak untuk dikunjungi. Baik rekan-rekan, demikian saya coba memperkenalkan Mas Yanuar Rifki ya, atau kita panggil akrabnya Mas Rifki. Nah, latar belakang kita untuk mengajak bincang-bincang Mas Rifki adalah karena kita melihat ada semangat inovatifnya ya dari sisi kemunculan ide-ide baru, produk-produk baru yang mungkin teman-teman juga sebenarnya mungkin kepikiran tapi kalah cepat dengan Mas Rifki untuk mengaktualisasikannya ini. Tapi di luar itu kita tidak memperbincangkan masalah originalitas tapi actionnya seperti apa sih inovasi, nanti kita ingin mendapatkan insight baru terkait inovasi di dunia nyata itu sebenarnya seperti apa? Apakah memang sengeri teorinya atau ternyata justru lebih aplikatif, ternyata lebih mudah dan tidak seserem teorinya. Nah, nanti kita coba bincang-bincang lebih lanjut. Demikian mungkin sesi saya memperkenalkan Mas Rifki. Kita langsung ke ini ya, ke tema pembicaraan ya terkait inovasi nih Mas Rifki. Kan inovasi kan kita sudah sangat sering mendengar ya bahasa-bahasa ini gitu, bahkan kita semuanya hampir semuanya sepakat lah, tidak ada yang tidak sepakat sepertinya terkait inovasi itu sendiri gitu. Nah, kalau di keseharian nih, keseharian di luar konteks teori ya, dalam keseharian rutinitas di pekerjaan di perusahaan, sebenarnya seberapa urgent sih jiwa inovatif atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovasi itu harus dimunculkan? Mungkin silakan Mas Rifki mungkin bisa menyampaikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Arif sudah dilibatkan dalam kegiatan ini, session ini. Senang bisa membantu walaupun sedikit yang saya tahu, mungkin juga sedikit juga yang saya share di sini. Untuk inovasi sendiri sangat penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan atau suatu proses bisnis, dan untuk melanjutkan atau mengembangkan proses bisnis tersebut untuk dapat mempermudah bagi kita selaku pekerja itu juga untuk dapat mempermudah pekerjaan atau kegiatan rutin kita di keseharian. Jadi untuk penyelesaian permasalahan atau target kinerja itu jadi lebih cepat, sehingga kalau dari kami pribadi itu lebih ke kebutuhan seperti itu Pak. Itu memang intinya memang itu kebutuhan yang tidak terhindar ya pada saat kita diharapkan untuk bisa mencapai bahkan melampaui target yang diberikan dari dari perusahaan ya. Ya, berarti karena perusahaan itu kan hidup untuk mencapai sasaran ya, untuk mencapai tujuan berdirinya perusahaan itu sendiri gitu. Kalau ternyata bahwa inovasi itu dibutuhkan untuk mencapai sasaran itu, berarti ya sepenting tujuan itu sendiri ya inovasi itu harus hadir di perusahaan. Iya Pak. Oke. Kami masih tertarik ngobrol-ngobrol terkait aktivitas Mas Rifki nih di kegiatan-kegiatan inovasi. Oke, tadi ada yang terlewat ini rekan-rekan inovator bahwa saya belum memperkenalkan lebih masa sebelum-sebelumnya ya. Saya sempat mengenal Mas Rifki ini latar belakangnya setahu saya justru di pembangkitan ya dulu kalau tidak salah ya. Ya, tadi mesin. Iya, dari mesin dan kita tahu ternyata ini tipe pembelajar ini. Kok tiba-tiba mau mendekat ke arah pelayanan pelanggan, ini gimana ceritanya begitu kan? Ternyata ada yang menarik mungkin dari beliau yang ditangkap dari bagaimana seninya mengelola pelanggan. Nah, ini adalah jiwa-jiwa pembelajar di sini nampak. Nah,
Kemudian terakhir saya tertarik ini Mas Rifki. Tiba-tiba kok ada skuter itu, ada apa? Memodifikasi skuter menjadi motor listrik itu gimana ceritanya itu Mas Rifki? Mungkin bisa menjadi cerita yang menjadi prolog nih, cerita menarik. Ya, jadi mungkin ketika kita sudah menemukan suatu sistem atau cara kita terhadap menyelesaikan suatu target kinerja, maka di situ jadi timbul energi yang berlebihan. Jadi ketika kita sudah menemukan semacam pakem atau langgam dalam menyelesaikan tugas-tugas kita, maka kita lebih cepat untuk menyelesaikannya, lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya. Di situ jadi kita lebih banyak energi, lebih banyak kesempatan untuk berinovasi lagi. Setelah itu baru terserah kita mau inovasi yang sifatnya seperti apa, yang memang perlu di kinerja kita tadi, di sistem yang perlu kita bangun tadi masih ada kurang, misalkan kita sudah berinovasi supaya kinerja kita cepat tercapai, tapi ternyata ada yang kurang, maka kita perlu berinovasi lagi. Tapi jika sudah ideal menurut kita, ya kita mau seperti apa kelanjutannya. Nah, bagi saya kemarin, untuk mendukung proses energi baru terbarukan, untuk mendukung proses program pemerintah, program PLN sendiri, bahwa akan lebih efisien jika menggunakan listrik daripada bahan bakar nabati. Maka di situ saya berpikir tidak ada salahnya membuat tim untuk membantu proses pemasaran, lebih ke pemasaran sebenarnya kemarin. Pemasaran bahwa tidak hanya kompor listrik yang bisa PLN tawarkan ke masyarakat untuk mempermudah proses kehidupan masyarakat untuk menuju lebih baik. Akan tetapi di sektor transportasi yang jauh lebih penting, jauh lebih sering digunakan oleh masyarakat, itu juga bisa kita sasar, bisa menggunakan listrik seperti itu, Pak. Tidak hanya tergantung ke bahan bakar nabati. Seperti itu, Pak Arif. Oke, jadi memang inovasi itu tidak lepas dari kondisi kinerja juga ya, diawali dari itu ya, bagaimana kita merespon kinerja ya. Baik, berarti masih selaras juga dengan keberadaan kita di dalam perusahaan ini, berarti ya Mas Rifki ya. Ya. Menarik ini Mas Rifki. Jadi rekan-rekan Mas Rifki ini juga saat ini mungkin di Belitung, tapi tracknya pernah memimpin PLN di Kabupaten Bangka Selatan, pernah memimpin juga di Bangka Barat ya. Dan saat ini eksis di Pulau Belitung. Mungkin suatu saat akan pindah ke unit yang lebih besar, mungkin di Jawa ya Mas ya. Amin. Ya, karena tantangannya lebih besar di sana Mas, mungkin dengan jumlah pelanggan yang besar, dengan daya tersambung besar, mudah-mudahan juga bisa memunculkan solusi-solusi yang lebih banyak manfaatnya. Oke, saya coba nanya ini, pada saat kan menjadi manajer unit itu kan apa ya, kesibukannya dalam arti beban pikiran yang harus dialokasikan untuk itu kan banyak sekali ya gitu kan, penuh gitu rasanya, apapun harus menjadi menjadi tanggung jawabnya, termasuk hal teknis pun harus dalam kendalinya begitu. Ini kok sempat-sempatnya gitu untuk berpikir inovasi ini. Nah, padahal ini sesuatu yang kadang-kadang orang yang duduk di belakang meja di sisi fungsional saja tidak seluruhnya mampu begitu untuk bisa memunculkan ide-ide. Dalam hal ini mungkin temanya tema idea generation. Bagaimana sih kita kok bisa mendobrak keengganan atau bagaimana intinya kesulitan untuk memulai. Semua orang setuju dengan inovasi, saya yakin. Tidak ada yang membantah tadi kita sampaikan di depan. Tapi pada saat diajak untuk melakukan inovasi, kadang-kadang terkendala gimana sih memulainya. Nah, kita ingin dapat ilmunya nih dari Mas Rifki. Gimana sih di tengah kesibukannya itu, ternyata justru masih bisa memunculkan ide-ide baru nih ya. Tentunya untuk untuk manfaatan orang lebih banyak, tapi juga untuk pencapaian kinerja perusahaan. Mungkin bisa di-sharingkan Mas tipsnya, Mas. Oke, mohon izin Pak Arif. Jadi sebelumnya yang mungkin menghambat sedikit menghambat teman-teman rekan-rekan di khususnya PLN dalam berinovasi, dalam mengembangkan apa yang menjadi kendala mereka, itu adalah rutinitas kerja, Pak.
rutinitas, baik itu laporan, rapat, Zoom, ataupun kegiatan lapangan yang memang setiap hari, apalagi di unit terkecil di PLN, unit layanan pelanggan yang langsung berhadapan dengan pelanggan, rutinitasnya tiap hari pelanggan ada, pemeriksaan ke lapangan juga tiap hari ada. Nah, itu yang mungkin menghambat teman-teman untuk bergerak seperti itu. Walaupun teman-teman tahu, oh ini kendalanya seperti ini, yang harus disempurnakan di proses-proses di bagian-bagian ini. Nah, alhamdulillahnya pada waktu diberi amanah jadi MULP baik di Manggar ataupun di Mentok itu jadi semacam flashback, Pak. Yang dulu-dulu pernah saya kebetulan pernah di jaringan, pernah di PLTD, pernah terus di transaksi energi pernah, itu menjadi poin yang saya rasa patut dicatat. Jadi begitu saya diamanahkan jadi MULP, poin-poin itu yang harus saya perbaiki. Jadi kalau menurut saya pribadi, inovasi itu tidak harus produk, Pak, ya, tidak harus bentuk aplikasi atau barang atau seperti apa. Tapi kita perbaikan di bidang policy, kebijakan untuk memotong proses seperti itu, proses pekerjaan teman-teman dan lain sebagainya, atau sekedar tools dalam artian membantu teman-teman dalam pemasaran atau dalam P2TL, seperti contoh stiker untuk P2TL, tools, Pak, ya. Nah, itu sudah merupakan bentuk inovasi, produk inovasi kalau menurut saya. Nah, jadi ketika saya menjadi MULP, poin-poin yang saya catat tadi, saya coba lahirkan, saya coba kembangkan, tentunya bukan hanya sendiri, Pak, tapi dengan tim. Itu yang pertama, tahapan pertama. Jadi ketika poin-poin tadi sudah terwujud, sudah bisa memberikan dampak terhadap kinerja, jadi lebih cepat kami di ULP untuk menyelesaikan target kami seperti itu, Pak. Target kinerja jadi tercapai walaupun belum akhir semester kedua. Mungkin bahkan di semester pertama pun sudah bisa tercapai dengan tools tadi, dengan inovasi yang kita lahirkan, itu jadi cepat terselesaikan. Nah, dengan demikian kita jadi punya waktu lebih, punya energi lebih untuk memikirkan inovasi yang lain, yang tidak melulu berkaitan dengan kinerja secara langsung, berimpact kinerja secara langsung. Karena tim, teman-teman pun mungkin cenderung jenuh jika dituntut untuk selalu berinovasi yang tidak ada kesan happy gitu, Pak. Jadi kalau untuk perbaikan sistem, perbaikan proses bisnis dan lain sebagainya, mereka berkutat seperti itu, padahal kinerja sudah tercapai, itu akan timbul kejenuhan. Makanya kemarin berpikir untuk bikin Vespa listrik supaya mereka berpikir ini enjoy loh. Walaupun secara tidak langsung niat kami adalah membantu program pemasaran. Kami coba memasarkan kepada pelanggan yang tadinya pakai motor konvensional jadi motor listrik, iritnya yang dari Rp20.000 kami bandingkan dengan listrik jadi 2.500 sekali ngecas seperti itu. Nah, itu berdampak bagi PLN, tapi tim yang mengerjakan itu lebih enjoy karena ini hal baru, tantangan baru bagi mereka. Jadi seperti itu, Pak Arief. Intinya ada di kerja tim, bukan perseorangan. Demikian, Pak Arief. Menarik sekali ya. Kebetulan ini sebelumnya kita pernah diskusi juga nih, bagaimana dari sisi manajerial, bagaimana sih mengelola inovasi gitu. Ternyata bahasanya mirip, Mas Rifki, bahwa dalam budaya perusahaan yang mesti dibangun itu, di budaya inovasi itu bagaimana salah satunya adalah menciptakan iklim inovatif, iklim berinovasi, tapi dalam suasana yang enjoy. Ternyata ini selaras dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Rifki ya, bahwa bagaimanapun keseharian itu juga sudah cukup menjenuhkan ya. Ya, benar. Kita mungkin perlu mengemas bahasa yang lain. Sasarannya sedikit kita kamuflasekan ya, dengan kalimat yang lebih menyenangkan dalam arti sesuatu yang lebih menarik atau menjadi bahwa ini bermanfaat bagi si personal inovatornya itu sendiri mungkin ya. Ya, Oke, sangat menginspirasi ini Mas, bagaimana kita tidak boleh terpaku terhadap pakem-pakem bahwa inovasi itu harus memunculkan produk yang mewah atau yang mahal ya, atau sesuatu yang besar gitu. Tapi sesuatu yang kecil dari keseharian itu sebenarnya bisa diambil idenya dari sekitar kita. Atau mungkin kalau kita hiperbolakan bahwa tambang ide inovasi itu sebenarnya ada di sekeliling kita ya. Bukan hanya tambang minyak gitu, tambang ide itu ternyata ada di sekeliling kita.
Ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman yang masih agak ragu-ragu atau takut-takut untuk menyampaikan idenya, agar bisa lebih percaya diri nih Mas Rifki nanti, agar ide-ide yang saat ini masih bersemayam dalam benaknya bisa muncul dan bisa dieksekusi, dan tentunya tadi dalam percepatannya menggunakan tim ya, tim inovator, jangan berjalan sendiri untuk mewujudkan inovasi tersebut. Baik, ini menarik. Kemudian ini dalam prosesnya ya, selama beberapa kali, mungkin bukan berkali-kali menuangkan ide inovasinya dalam bentuk kegiatan yang nyata, yang paling terasa kira-kira itu kalaupun ada hambatan, itu hambatan dalam sisi apa ya? Baik Pak, kalau hambatan dalam mewujudkan Pak ya, mungkin mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan, seperti ide dari inovasi itu Pak ya, maksudnya seperti itu ya Pak. Betul. Jadi kalau untuk hambatannya sendiri lebih ke rutinitas, karena tadi mungkin tidak dialami di semua bagian di perusahaan kita. Cuman kalau untuk di ULP rutinitas itu sangat bisa dikatakan menghambat, karena kita nggak bisa tahu kapan pelanggan datang, berapa jumlahnya, terus ada proses apa di situ, apakah pasang baru, apakah P2TL dan lain sebagainya, itu ketidakpastian. Jadi kita tidak bisa memastikan hari ini bisa selesai inovasi yang sudah kita rencanakan. Proses sebatas mana yang kita inginkan itu nggak bisa tercapai. Yang kedua adalah dukungan, Pak. Sekali lagi dukungan sangat penting di manajemen. Kebetulan saya di Belitung ini jadi tim kreatif, tim inovasi dan kreativitas yang kami kasih nama Tinkerbell, Pak. Jadi saya punya ide dan alhamdulillah didukung oleh manajer UP3 Bu Lukiar nanti untuk membuat satu tim yang isinya bukan hanya orang transaksi energi, bukan hanya orang teknik, tapi keseluruhan. Saya diberi kebebasan untuk memilih person dan juga dari masukan-masukan yang lain. Jadi rutinitas mengumpulkan orang dengan rutinitas yang berbeda itu sangat menarik, sangat bisa dibilang complicated gitu Pak. Mungkin di bagian TE UP3 bisa, tapi TE ULP belum tentu. Apalagi dengan bagian lain, transaksi distribusi jaringan atau PP niaga itu akan berbeda. Sedangkan tim kami yang beranggotakan 20 orang itu beraneka ragam. Tapi ketika kita bisa memadukan, bisa mengatur, bisa membangun sistemnya pertama kali, cara mainnya seperti apa, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tidak hanya berbau TE inovasinya atau berbau PP, tapi kemasan yang benar-benar luar biasa gitu loh Pak Arif. Jadi sebenarnya lebih ke tantangannya lebih ke keberagaman itu tadi Pak. Gitu Pak. Oke, tadi ada satu yang saya menarik dengar dari penjelasan terkait dukungan manajemen. Ya. Tadi disampaikan bagaimana manajemen di sana itu sangat support ya. Nah, ini ada sedikit case saja untuk kita obrolkan. Ada kalanya memang inovasi itu kan bukan terbentur, tapi dihadapkan dengan kebutuhan biaya ya. Siap. Pada saat ternyata biaya itu ternyata membutuhkan yang nilai yang cukup besar, tidak sangat besar tapi cukup besar sehingga manajemen harus mempertimbangkan kira-kira triknya apa ya untuk bisa meyakinkan manajemen bahwa inovasi ini layak untuk dibiayai dengan dana segitu. Ya, menarik Pak. Jujur saya masih belajar karena role model saya dari awal saya masuk PLN 2007, izin Pak Arif cerita sebentar. Itu jujur aja Pak Arif dan tim pada waktu itu, karena pada waktu itu membuat web pertama KM ya Pak Arif, kalau nggak salah judulnya dulu KM ya. Iya KM ya. Nah Pak Arif. Nah di situ saya ngerasain bener bahwa ini pembaruan gitu kan. Nah, saya pengen gabung di dalamnya, tapi saya cuman siapa baru, masih kecil dan di PLTD waktu itu Pak, jadi kurang gitu kan, ada yang tertahan dan lain sebagainya. Maka di situ saya mulai berpikir, mulai mencatat bahwa nanti kalau ada kesempatan akan seperti apa dan lain sebagainya. Nah jadi poin yang saya dapat ya mungkin karena keterbatasan saya, jadi
sebenarnya inovasi hanya ada 3 poin yang perlu, yang akan dinilai atau dilihat orang, yaitu seberapa besar dampaknya, seberapa cepat waktu dia untuk bisa membantu. Jadi kalau kita di perusahaan, kita pakai inovasi itu untuk menyelesaikan suatu masalah atau kinerja atau target, itu seberapa cepat sih kita pakai inovasi itu, 1 semester kah, 2 semester kah, atau dalam hitungan bulan kita pakai inovasi itu jadi cepat tercapai, dan sekecil apa biayanya, intinya itu saja, kecil. Ketika biaya tidak kecil atau mungkin cukup besar, kita coba menjual 2 poin di atas ke RP2TL. Mohon izin promosi sedikit Pak Arif, karena Oke, Mas Rifki, terus dipersilakan Pak, mohon mungkin. izin Pak. Tidak apa-apa, mungkin masalah gangguan sinyal saja. Oh iya, mohon izin tadi terakhir sampai di mana Pak? Tadi sudah bicara terkait inspirasi, kemudian terkait biaya, bahwa biaya itu ternyata menjadi urutan ketiga ya, setelah utamanya justru impact-nya sebesar apa, kemudian secepat apa bisa segera muncul untuk membantu pencapaian kinerja, dan terakhirnya baru biaya ya. Nah, tadi sampai Ya, sana. ya siap. Saya izin lanjutkan. Izin juga untuk promosi dikit. Sebagai contoh case adalah proses stiker P2TL Pak. Jadi pada waktu kami di Manggar itu belum terlaksana, tapi pada waktu di Mentok kemarin alhamdulillah terlaksana. Bahwa kami P2TL untuk mempermudah proses P2TL dari eksekusi sampai dengan penagihan itu kami menggunakan stiker dengan menampilkan logo PLN, Kejaksaan, dan Kepolisian. Seperti itu. Nah, itu bagi kami sudah satu bentuk inovasi. Ya, mungkin dari segi biaya itu butuh biaya lagi, sedangkan P2TL sudah keluar biaya seperti itu Pak. Itu butuh biaya untuk koordinasi dan lain sebagainya. Tapi dengan dampaknya yang lebih besar, di situ kita bisa dapat eksekusinya, target KWH P2TL-nya dapat, target penagihan TS-nya dapat, seperti itu. Jadi dampaknya besar dan waktunya relatif cepat. Jadi tagihan susulan yang tidak tertagih dari tahun-tahun sebelumnya, dari 5 sampai 10 tahun ke belakang, itu bisa ditagih dan waktunya relatif cepat dengan adanya stiker tersebut, terus MOU dan lain sebagainya, itu bisa mempercepat seperti itu. Jadi ketika kita sampaikan seperti itu ke Pak Adi Setiawan, ke manajemen, itu cenderung tidak terlalu, tadi yang saya bilang, bahwa biaya itu cenderung tidak terlalu signifikan, karena ada 2 target yang tercapai, ada income yang besar yang kita dapat seperti itu dari inovasi kita, walaupun selembar stiker Pak Arif, seperti Baik, itu. baik. Jadi Terima itu kasih contoh Mas kasus Rifki. untuk Intinya pembuktian aja Mas. biaya itu memang menjadi isu, tapi bukan isu utama ya. Pada saat dampak dan kecepatan akselerasinya bisa muncul lebih cepat, biaya itu justru tidak menjadi perhitungan lagi saat itu ya. Baik Mas Rifki, ini sangat membantu kita untuk juga memberikan pemahaman ya dari sisi pengelolaan manajemen inovasi itu sendiri terkait biaya inovasi. Oke, karena waktu yang terbatas juga mungkin ada sedikit pertanyaan terakhir ini Mas Rifki ya. Kita dari tadi bicara tentang inovasi. Inovasi itu kan saat ini tatarannya masih cukup banyak di literasi ya, di bacaan-bacaan, tulisan, bahkan mungkin di kita di beberapa judul bab dari mata kuliah tertentu lah mungkin ya, atau mungkin buku-buku tertentu membahas inovasi, atau bahkan ada satu buku membahas inovasi. Nah, kalau kita kaitkan terkait program ini nih, seandainya ada lembaga ternyata yang membuka kelas khusus ini justru Magister Inovasi, kelas khusus Magister Inovasi. Kira-kira begitu mendengar Magister Inovasi, ekspektasinya Mas Rifki itu seperti apa sih? Nanti kalau saya masuk ke sana itu saya akan bisa seperti ini, mendapatkan apa gitu, yang mungkin nanti bisa bermanfaat untuk pribadi maupun dari sisi pekerjaan. Silakan Mas Rifki. Siap. Ya, izin Pak. Kalau dengar 2 kata magister inovasi,
itu udah kelas berat kalau menurut saya, Pak. Karena magister itu sudah next level bagi saya gitu, Pak. Nah, jadi sudah magister, inovasi pula. Jadi harusnya kan mengumpulkan, merangkul para inovator-inovator seperti itu, Pak. Bisa di atas lah seperti itu. Dan itu yang saya rasa sebagai bisa dibilang ini ketua Tinkerbell gitu ya, Pak ya. Jadi ketika kita dihadapkan untuk mengelola tim yang kreatif, itu tantangannya lebih ini lagi. Kita bukan hanya bicara siapa yang lebih kreatif, tapi gimana bisa memunculkan semua kreatif di antara semua orang tanpa merendahkan yang lainnya seperti itu. Jadi sudah hanya bukan perkara inovasinya atau kreatifnya, tapi komunikasi di situ masuk, terus leadership-nya masuk. Jadi sudah tingkat tinggi kalau menurut saya membicarakan masalah magister inovasi seperti itu, Pak Farid. Oke, berarti ekspektasinya bukan di level bagaimana kita menjadi inovator, berarti ya lebih ke arah justru bagaimana kita bisa memanage tim ya, tim inovator itu sendiri ya, lebih berat berarti memang tantangannya ya. Kurang lebih seperti itu, Pak Arif, kalau pemahaman saya, mohon maaf. Oke, baik, terima kasih sekali Mas Rifki. Ini bincang-bincang singkat kita ini menarik, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu dalam suasana yang lebih kondusif. COVID sudah tidak ada, sehingga kita bisa ngobrol langsung, bisa cerita-cerita. Ini saya tertarik nih, banyak cerita-cerita inovasi teman-teman yang saya hanya sekedar dengar-dengar simpel saja, tapi nggak tahu dengar langsung dari inovatornya ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol secara lebih detail ya, untuk menggali inovasi rekan-rekan semua, agar bisa menginspirasi yang lain. Baik, terima kasih Mas Rifki atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal kita bersama untuk pemanfaatan siapa yang memang membutuhkan terkait insight-insight baru dari sisi inovasi. Baik, terima kasih Mas Rifki atas waktu dan kesempatannya. Baik rekan-rekan inovator, demikian sesi bincang-bincang kita dengan Mas Yanuar Rifki. Beliau adalah manajer transaksi energi dan sebelumnya pernah menjadi manajer di Belitung Timur, kemudian pernah menjadi manajer juga di Bangka Barat, dan saat ini sedang menjalani keasikannya nih sebagai manajer transaksi energi yang penuh dengan ide-ide inovasinya. Demikian mungkin rekan-rekan, nanti lain waktu kita akan sambung kembali dengan tema dan pembicaraan yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yanuar Rifki. Terima kasih.